Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Khori Aina dengan NIM 12403193206. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Ekonomi mikro membahas perilaku agen ekonomi yang kecil, seperti konsumen, produsen, dan perusahaan. Ruang lingkupnya yaitu permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan. Kemudian ekonomi makro membahas perilaku ekonomi masyarakat dan negara. Ruang lingkupnya yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Permasalahan ekonomi mikro dan makro yang terjadi pada pemerintahan yaitu penetapan harga maksimum dan minimum. Kemudian sistem-sistem perekonomian yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yang keempat sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir sistem perekonomian Indonesia. Kemudian materi yang kedua yaitu permintaan. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlahnya yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Faktor penentu permintaan yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua harga, yang ketiga suku bunga, yang keempat harga barang substitusi atau komplementer, yang kelima jumlah konsumen, dan yang keenam selera dan preferensi konsumen. Kurva permintaan agregatif. Permintaan agregat terdiri dari permintaan dari 4 sektor utama, yakni yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi bisnis, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ekspor neto. Kemudian selanjutnya materi mengenai penawaran. Hukum penawaran, jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun. Schedule penawaran diartikan sebagai suatu daftar tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang dan jasa. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa. Kurva penawaran bersifat positif jika harga naik dan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan juga naik. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang pengganti, yang ketiga biaya produksi, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima pajak, dan yang keenam perkiraan harga di masa depan. Selanjutnya, materi mengenai keseimbangan pasar. Kedua kekuatan keseimbangan pasar yaitu permintaan dan penawaran menentukan harga pasar. Permintaan dan penawaran tersebut adalah dua kekuatan yang saling mendorong satu sama lain dengan arah berlawanan. Keseimbangan dinyatakan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Tingkat harga pasar dan tingkat output pasar ditetapkan berdasarkan perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika ada excess supply maupun excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen, sedangkan excess demand adalah terjadi ketika jumlah barang yang diproduksi kurang atau tidak mencukupi jumlah yang diminta oleh konsumen, atau permintaan konsumen lebih tinggi daripada jumlah barang yang diproduksi. Kemudian mengenai investasi. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk
pembelian barang-barang modal guna meningkatkan kemampuan produksinya. Dalam prakteknya, investasi meliputi pembelian berbagai jenis barang modal untuk mendirikan industri baru. Yang kedua, pembelanjaan untuk membangun rumah, kantor, pabrik dan lain-lain. Yang ketiga, pertambahan stok barang-barang yang belum terjual. Lalu, perubahan keseimbangan GDP adalah gambaran perekonomian dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dengan nilai produksi yang dihasilkan negara secara keseluruhan. Secara sederhana, nilai produksi disebut dengan GDP yang merupakan perkalian kuantitas barang dan harga barang yang diukur dalam satuan uang. Kemudian, ke materi selanjutnya mengenai teori perilaku konsumen dan produsen. Pendekatan utilitas atau pengukuran kardinal. Pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti untuk berat atau tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pengukuran kardinal. Perbandingan antara marginal utility dan harga. Syarat utilitas yang maksimum adalah perbandingan antara MU dan harga adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Slope dari marginal utility. Asumsi bahwa MU semakin menurun menunjukkan bahwa kurva permintaan akan barang-barang berslope negatif. Indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Beberapa asumsi yang harus ada pada pendekatan ordinal ini dalam pembentukan kurva indifferent yang harus dipatuhi yaitu rationality, utility, menganut hukum diminishing marginal rate of substitution, total utility, bersifat konsisten, dan transitivity of choice. Surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang untuk suatu uang yang konsumen bersedia membayar untuk suatu barang atau pelayanan dan jumlah total yang sesungguhnya dia bayar untuk barang atau pelayanan tersebut. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah perusahaan perseorangan terbatas, bentuk lain organisasi perusahaan yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi, kemudian perusahaan perkongsian atau firma. Teori produksi dengan satu input variabel. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Kemudian teori produksi dengan dua input variabel, yaitu terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi. Kemudian kita ke materi yang terakhir yaitu tentang teori biaya produksi. Biaya atau cost adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Produksi adalah kegiatan suatu perusahaan untuk memproses dan merubah bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Klasifikasi biaya produksi berdasarkan perilaku ada biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya rata-rata. Kemudian biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Lalu economies of scale dan diseconomies of scale. Economies of scale menunjuk kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah atau low cost advantage demi menciptakan keunggulan bersaing.
Sedangkan diseconomies of scale yaitu walaupun perusahaan dapat mendapatkan keuntungan economies of scale apabila meningkatkan skala aktivitasnya, kondisi diseconomies of scale di mana average total cost per unit dalam periode tertentu semakin meningkat bila jumlah hasil produksi terus ditingkatkan dapat terjadi. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.